Selanjutnya, kita akan membahas sistem pencernaan pada hewan mamalia, khususnya mencit. Sistem pencernaan merupakan proses penguraian bahan makanan menjadi zat-zat makanan yang terjadi dalam saluran pencernaan, dengan tujuan agar dapat diserap dan digunakan oleh jaring-jaringan tubuh. Sistem pencernaan pada mamalia berfungsi sebagai ingestesi dan digesti makanan, absorpsi sari makanan, dan juga eliminasi sisa makanan. Sistem pencernaan terdiri dari kelenjar pencernaan dan organ pencernaan. Kelenjar pencernaan terdiri atas 3 pasang kelenjar ludah atau kelenjar kecil-kecil yang tersebar di rongga mulut, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submandibularis atau submaxillaris, dan kelenjar sublingualis. Yang pertama yaitu kelenjar parotis. Sifatnya, achinusnya bercabang. Bagian sekretorinya bersifat seromukosa. Sel-selnya kaya akan RNA ribosom, bila dibandingkan dengan pankreas. Granula-granula sekresi kaya akan protein dan mempunyai aktivitas amilase. Yang kedua ada kelenjar submandibularis atau submaxillaris. Sifatnya yaitu tubuloacinar bercabang. Bagian sekretorinya mengandung sel mukosa murni, sel seromukosa. Sel-sel seromukosa mengandung protein dan karbohidrat. Yang ketiga yaitu kelenjar sublingualis. Sifatnya yaitu tubuloacinar bercabang, semata-mata dibentuk oleh 30% sel serous, 60% sel mukous, 10% sel saluran bercorak, dan sisanya pembuluh lain seperti saraf. Sebelum melakukan pembedahan, ada baiknya kita melengkapi alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu adapun alat dan bahan yang digunakan adalah jas labor, sarung tangan, masker, cutter, bagi, jarum pentul, styrofoam, dan mus-musculus. Untuk cara kerjanya, pertama, mencit dimatikan dengan cara dislokasi vertebrae cervicalis, yaitu dengan menekan bagian leher dan menarik ekornya dengan kuat. Lalu, letakkan mencit di atas styrofoam dan ditelentangkan. Kuliti mencit hingga agar memudahkan dalam pengambilan organ dengan menggunting bagian dekat anus. Setelah itu, ambil organ-organ dalam mencit yang akan digunakan. Nah, ini merupakan gambar dari organ pencernaan yang telah dipisahkan dari mencit. Berdasarkan pengamatan organ pencernaan yang dapat diamati pada praktikum kali ini, ada yang pertama yaitu esophagus, ventriculus, intestinum tenue, intestinum crassum, umbai cacing, caecum, dan juga yang terakhir ada anus. Sebelum disimpan dan digunakan sebagai energi, makanan akan dicerna menjadi molekul kecil yang dapat dengan mudah diserap oleh dinding saluran pencernaan. Secara berturut-turut, makanan akan mengalami proses penghancuran dan melewati organ-organ pencernaan, seperti mulut, di mana makanan akan digiling dalam potongan-potongan kecil, kemudian dibasahi dengan bantuan kelenjar saliva. Selanjutnya yaitu lambung, di mana penambahan cairan pada makanan adalah untuk mengubahnya menjadi bubur yang liat. Yang selanjutnya itu usus kecil. Makanan dirubah menjadi unsur-unsur yang bisa diserap, seperti asam amino, gliserida, monosakarida. Selanjutnya itu usus besar, tempat penyimpanan air.